Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua, siswa dan siswi Imam Nawawi School? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran PAI kita pada pekan ke-7 pertemuan 1 ini. Ya, kita akan membahas hadis ke-23 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Haditsus Salis wal 20. Hadis ke-23 adalah tentang keutamaan bersuci, zikir, salat, sedekah, sabar, dan Al-Quran. Ustaz akan bacakan hadisnya. Antum semua perhatikan ya. Perhatikan bagaimana Ustaz membaca hadisnya. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha rawahu Muslim. Terjemahan hadis dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Siapakah dia Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari ini? Mari kita simak sedikit tentang kisah beliau ya. Nama beliau adalah Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Ini adalah nisbah kepada Bani Ash'ar atau yang dikenal dengan sebagai Al-Asy'ariyah. Mereka adalah kabilah Bani Ash'ar, sebuah kabilah yang tinggal di kota Ib, di kerajaan Himyar yang saat ini berada di negeri Yaman. Jadi dahulu di sana ada kerajaan Himyar dan di kerajaan itu ada sebuah kota yang namanya Ib. Kota ini sampai saat ini masih ada di negeri Yaman. Salah satu kota yang cukup besar dan terkenal di Yaman namanya Ib. Di kota inilah tinggal kabilah Bani Ash'ar atau dikenal dengan Al-Ash'ariyin atau Al-Asy'ariyah. Mereka menisbatkan diri ke kabilah yang tinggal di kota Ib ini. Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dikenal dengan perjalanan beliau menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke kota Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian menyatakan keislaman mereka. Disebutkan bahwasanya mereka melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kapal. Maka kemudian mereka masuk Islam dan termasuk juga Abu Malik Al-Ash'ari ini. Beliau menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ikut serta dalam beberapa ghazwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya beliau meninggal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 18 Hijriah. Kita kembali lagi ke terjemahan hadis yang tadi ya. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Ucapan Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Syarhul hadis, penjelasan hadis. Fi hadzal hadis dzukira fadlu tuhur wa fadlu tasbih wa tahmid wa idhamu thawabi shalah wa sadaqati was sabr wa anna man tabi'a al-Qur'an qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu khalfa dhahrihi wa arada anhu qudhifa fin nar. Dalam hadis ini disebutkan keutamaan bersuci, keutamaan ucapan tasbih,
Ya, ucapan tasbih adalah subhanallah dan ucapan tahmid adalah alhamdulillah. Dan juga disebutkan besarnya pahala salat, sedekah dan sabar. Dan bahwasanya siapa saja yang mengikuti petunjuk Al-Qur'an, maka petunjuk dari Al-Qur'an tersebut akan menuntunnya menuju surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakang punggungnya dan berpaling darinya atau tidak peduli, maka bisa jadi dia akan dilemparkan atau dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kita akan bahas lebih lanjut ya, lebih dalam lagi. Perhatikan pada lafaz hadis bersuci separuh iman. Ya, at-tuhuru. Ya, perhatikan kata at-tuhur. At-tuhur artinya perbuatan untuk bersuci. Ya, sedangkan at-tahur, ya ini beda harokat ya. Yang pertama at-tuhur. Toknya berharokat dhammah, itu artinya perbuatan bersuci, ya. Sedangkan kalau toknya berharokat fathah, at-tahur artinya air, ya. Air yang digunakan untuk bersuci. Sama seperti kata al-wudu artinya perbuatan berwudu, ya. Sedangkan al-wadu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Dalam hadis ini beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersuci separuh iman. Artinya bahwa mensucikan diri dari berbagai maksiat kepada Allah, mensucikan diri dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepadanya. Ini adalah separuh iman. Sebagian ulama menafsirkannya seperti ini. Namun, penafsiran yang lebih detail dan mendekati kebenaran adalah apa yang disebutkan di depan, yaitu bahwasanya wudhu itu separuh dari sholat. Hal ini didukung oleh beberapa riwayat hadis yang lain, seperti dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu adalah separuh dari iman, yakni separuh dari salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan isbaghul wudu syatrul iman. Menyempurnakan wudu adalah separuh dari iman, yakni dari salat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, artinya wudu adalah separuh dari salat. Kenapa redaksi hadisnya iman kemudian ditafsirkan sebagai sholat? Karena memang kadang-kadang kata iman ini disebutkan dan yang dimaksud adalah sholat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Surat Al-Baqarah ayat 143. Redaksi ayatnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Tapi maknanya adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian yang terdahulu. Karena ayat ini membahas pertanyaan para sahabat tentang sholat mereka yang dahulu mereka lakukan dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sebelum kiblat dipindah menuju Ka'bah, para sahabat Nabi Muhammad SAW di kota Madinah sempat sholat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Maka ketika kemudian mereka memindahkan kiblat mereka ke arah Ka'bah, ya, Baitul Maqdis di sebelah utara, sedangkan Ka'bah di sebelah selatan kota Madinah. Mereka mengamalkan itu sebagai wujud ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka juga khawatir dan bertanya tentang sholat mereka dahulu selama 16 bulan ketika mereka masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat, dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Artinya, Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya kata-kata iman dalam Al-Quran kadang-kadang dimaksudkan sebagai sholat. Demikian juga dengan kata iman dalam hadis. Disebutkan wudu separuh dari sholat karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim yang lain. Taib. Kemudian perhatikan pada lafaz, bacaan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Sedangkan bacaan Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Bisa jadi dengan dua bacaan tersebut bersama-sama atau salah satunya. Tasbih berarti menyucikan Allah dari berbagai kekurangan. Sedangkan tahmid adalah menyifatkan Allah dengan berbagai sifat kesempurnaan. Kemudian perhatikan pada lafaz, solat adalah cahaya. Adalah bahwa solat dapat mencegah dari perbuatan maksiat dan perbuatan keji dan mengarahkan kepada yang benar, sebagaimana cahaya dapat menerangi jalan. Pendapat lain mengatakan bahwa solat akan menjadi cahaya bagi si pelakunya di hari kiamat. Pendapat ketiga mengatakan solat akan menjadi cahaya yang tampak di wajah pelaku di akhirat nanti.
Demikian juga di dunia, solat akan tampak di wajah menjadi wibawa, berbeda dengan orang yang tidak solat. Kemudian perhatikan pada lafaz, sedekah itu bukti nyata. Sedekah adalah bukti benarnya iman seseorang karena biasanya jiwa bersifat pelit dengan harta. Sifat orang munafik biasa beramal atas dasar riya. Ia sulit bersedekah karena pelitnya pada harta. Kemudian perhatikan pada lafaz sabar adalah sinar. Maksudnya, sabar yang dianggap baik dalam syariat, yaitu sabar dalam melakukan ketaatan, sabar menahan dari melakukan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Dan sabar yang baik itu akan senantiasa menerangi dan selalu menunjuki ke jalan yang benar. Perhatikan pada lafaz, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Bahwa Al-Quran akan menjadi penolong atau pembelamu ketika kamu dapat mengambil manfaat dari Al-Quran, yaitu jika kamu membaca dan mengamalkan kandungannya. Dan sebaliknya, Al-Quran akan menuntut kita ketika kita berpaling darinya dan tidak menjalankan sebagaimana yang diperintahkan di dalamnya. Maka Al-Quran akan menjadi saksi atas kelalaianmu. Kemudian, perhatikan pada lafaz, setiap manusia berbuat atau beramal seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Manusia terbagi menjadi dua. Pertama, manusia yang menjual dirinya pada Allah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat, maka ia bebas dari neraka dan selamat dari godaan setan. Kedua, manusia yang menjatuhkan dirinya dalam maksiat dan dosa, ia terjatuh dalam syahwat yang terlarang, itulah yang mengantarkan ia pada neraka. Tapi para siswa yang semoga dimulakan Allah Ta'ala, faedah dari hadis ini adalah, apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan bersuci. Yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan tahmid, ucapan alhamdulillah dan tasbih subhanallah, maka marilah kita perbanyak untuk berzikir, membaca alhamdulillah, membaca subhanallah, Allahu akbar, astaghfirullah, banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kemudian yang ketiga, adanya mizan atau timbangan pada hari kiamat dan amalan akan ditimbang, Kita harus beriman bahwasanya nanti di hari kiamat ada timbangan amal, Nanti akan menimbang amal baik kita dan amal buruk kita. Kemudian faedah yang keempat adalah hadis ini menunjukkan keutamaan sholat. Sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat, Maka perbaikilah, maksimalkan kualitas sholat kita. Kemudian yang kelima, hadis ini menunjukkan keutamaan sedekah, yaitu jadi bukti benarnya iman seseorang, apalagi di bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak sedekah, pahalanya insyaallah akan dilipat gandakan, Kemudian faedah yang keenam adalah hadis ini menunjukkan keutamaan sabar karena akan jadi cahaya bagi pemiliknya. Kemudian faedah yang ketujuh, kita dimotivasi untuk perhatian pada Al-Quran dengan cara mempelajari apa yang ada di dalamnya, merenungkannya atau mentadaburinya dan mengamalkannya, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, supaya Al-Quran bisa mendukung kita pada hari kiamat. Dan kita diingatkan agar tidak lalai dari memperhatikan Al-Quran, karena Al-Quran bisa menuntut kita pada hari kiamat, Jangan kita menjadikan Al-Quran menjadi pajangan lemari kita, bahkan mungkin sampai berdebu, Makanya kita baca Al-Quran itu, kita bersihkan Al-Quran itu kalau itu kotor, Kemudian kita menghafalnya, mempelajari tafsirnya, mentadaburinya, merenungkannya dan mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian faedah yang kedelapan adalah setiap amal soleh akan membebaskan jiwa seseorang dari kesulitan dunia dan akhirat, Kemudian faedah yang terakhir, setiap amal kejelekan akan menjadikan seseorang sebagai wali setan dan mengantarkannya pada neraka. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kekurangan atau kesalahan, Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, tugas kalian hari ini adalah menghafal mufradat ya, kemudian distorkan kepada ustaz kalian. Mufradat yang pertama, shallaitu. Shallaitu artinya aku telah salat. Yang kedua, hayaun. Hayaun artinya malu. Yang ketiga, qulli. Qulli artinya katakan kepadaku. Yang keempat, amantu billahi. Perhatikan di situ hamzahnya panjang ya. Amantu billahi artinya aku beriman kepada Allah. Yang kelima, fassara. Fassara artinya menafsirkan. Yang keenam, lam azid. Lam azid artinya aku tidak menambahkan. Yang ketujuh, sawabun atau ajrun artinya pahala. Yang kedelapan, tabi'a. Tabi'a artinya mengikuti. Yang kesembilan, nurun. Nurun artinya cahaya. Yang ke-10, burhanun. Burhanun artinya bukti nyata.